Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Mudah-mudahan Anda masih selalu setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik untuk Anda simak. Seperti kisah berikut ini yang sudah kami siapkan untuk Anda, berjudul Teror Hantu Jailangkung. Aku di sini adalah siswi dari SMA di Jakarta. Saya bersahabat bersama 3 orang temanku, yaitu Bima, Haris, Rima, dan namaku sendiri Alsya. Kami gemar menyelidiki tempat-tempat yang dirasa ada hal mistis. Waktu itu kami sangat penasaran dengan sekolah SD dekat dengan sekolahku, yang kata sahabatku ada roh atau hantu yang berada di sana. Dimulai dari kami sepakat mendatanginya malam ini. Malam ini kami mempersiapkan segala kebutuhan untuk memanggil roh di SD itu. Dimulai dari boneka Jelangkung, papan untuk Jelangkung menulis, serta spidol untuk Jelangkung menulis. Kami sudah biasa memanggil roh untuk Jelangkung. Kami mendatangi sekolah SD itu untuk mencoba memanggil roh. Kami berada di sebuah ruangan kelas yang tidak lagi dipakai. Kami duduk berempat dengan mengelilingi boneka Jelangkung. Dengan tangan kita memegang boneka tersebut, kami mulai memanggilnya dengan membaca mantra biasa. Jelangkung Jelangse, di sini ada pesta. Pestanya pesta kecil. Datang tak diundang, pulang tak diantar. Kami tunggu beberapa menit, tapi tidak ada roh atau apalah itu yang masuk ke dalam boneka Jelangkung. Biasanya kami dengan mudah mendatangkan roh ke boneka Jelangkung ini. Kami mulai memanggilnya lagi dengan mantra biasa kedua kalinya. Tidak ada pergerakan apa-apa dalam Jelangkung tersebut. Saya tegur Bima, "Bim, apaan Syah?" Aku jawab kembali, "Lama ya, pakai mantra kamu aja." Bima menyetujuinya. Karena di antara kami berempat, hanya Bima yang ahli dalam memanggil roh. Bima pun membaca mantranya yang kami tidak mengerti apa artinya itu. Karena memakai bahasa Cina, mantra ini manjur. Tak selang berapa lama, Jelangkung pun bergerak ke depan dan ke belakang. Kami mulai menanya nama, lalu Jelangkung itu menulis ke papan. Dimas, tertulis nama itu di papan. Kami kaget. Karena Dimas adalah siswa SD ini yang meninggal entah kenapa. Entah kenapa suasana jadi begitu mencekam setelah kami menanyai lagi, "Dimas, kenapa kamu bisa meninggal?" Pergerakan Jelangkung melambat dan tidak ada yang ditulis oleh Jelangkung. Lalu Jelangkung itu mulai menulis lagi dan kami lihat perlahan serta kami baca apa yang ditulis oleh Jelangkung itu. "Saya ingin pulang." Terasa suasana sangat mencekam karena tak biasanya kami mengalami hal seperti ini. Biasanya lancar-lancar saja. Aris bertanya ke arah Jelangkung itu, "Mau pulang kemana lo?" Dia memang agak paling sok di antara kami. Pergerakan Jelangkung itu mulai kembali segera normal, maju ke depan dan ke belakang. Lalu Jelangkung itu menulis lagi, jawabannya, "Pulang." Tak tahu kenapa, pergerakan Jelangkung itu menjadi kencang, terlihat seperti sedang marah. Roh dalam Jelangkung ini seperti ingin keluar. Aku tak berani bicara apapun, karena kali ini tidak seperti biasanya. Bikin jantungku seperti dipompa. Suara jantungku semakin kencang. Setelah berselang beberapa lama, Jelangkung itu diam. Lalu Aris bicara seperti dia tak sadar atau nyeletuk, "Sana lu pulang, atau lu mau gue antar pulang sekalian?" Lalu Jelangkung itu bergerak dengan sangat cepat sehingga terlepas dari pegangan tangan kami. Jelangkung itu pun seperti ingin mencoba meraih Aris. Aris terlihat seperti kegirangan melihat ekspresi ketakutan kami. Ternyata Aris sedang menjahili kami. Dia pun tertawa. Aku kira itu beneran." Sampai kaget, kataku sambil memegang dada karena jantungku benar-benar berdebar kencang. Kami pun pulang dengan tidak mendapat informasi apapun.
Keesokan harinya, aku pun bersama sahabatku ini mengobrol seperti biasa, menceritakan kejadian kemarin. Setelah pulang sekolah, aku pun pulang dengan numpang motornya Bima. Aku pun diantar pulang. Kami saling kontak dengan ber-SMS ria untuk janjian ketemuan nanti sore. Aku pun tidur siang. Karena mengantuk, tidurku sangat terasa aneh. Tidurku seperti sadar, tapi tidak bisa bergerak. Lalu aku menengok ke arah kiri dengan susahnya, karena sadar tapi tidak bisa bergerak. Jantungku mau copot melihat ada pocong yang berada di sebelahku sambil melihatku. Lalu aku sadar sesadar-sadarnya. Ternyata tidurku memang sangat aneh. Aku bangun dengan jantungku berdebar kencang, disertai keringat mengucur dari seluruh tubuhku. Waktu berselang sudah sore. Bima menjemputku dengan sahabatku yang lain. Setelah sampai di tempat biasa kami nongkrong, aku ceritakan kejadian tidurku barusan. Ternyata semua mengalami hal yang sama dengan diriku. Ada pocong yang melihatku. Bahkan kata Aris, dia diajak untuk mengantar pulang pocong itu. Aku sempat berpikir, mungkin karena perkataan Aris kemarin ke Dimas yang memasuki Jelangkung itu, atau pocong itu adalah Dimas dari Jelangkung itu. Keesokan harinya di sekolah, Aris tidak masuk sekolah karena tiba-tiba dia demam. Orang tuanya datang untuk memberikan surat keterangan sakit. Kami bertiga berniat ingin menjenguknya setelah pulang dari sekolah. Setelah kami pulang sekolah, kami bertiga menaiki motornya Bima untuk ke rumah Aris yang sedang sakit. Kami lihat muka Aris yang pucat. Aku pun menanyai Aris, "Riz, gimana kabar lu? Masih bisa ngomong kan?" Aris menjawab, "Kalau ngomong bisa, Syah." Sambil gemetar kedinginan, Aris menceritakan mimpi sebelum dia sakit. Dia bermimpi didatangi oleh pocong yang kemarin mengajak Aris mengantar pocong itu pulang. Pocong itu menagih perkataannya yang waktu itu yang Aris berbicara, "Lu mau gue antar pulang?" Bima berkata kepada Aris, "Gue bilang apa, Riz? Lu jangan belagak sok jadi orang. Kena kan lu sama perkataan lu sendiri." Aris menjawab, "Duh, sorry. Gue kan gak sengaja bilang gitu. Gue harus gimana ya?" Sambil gemetar aku pun berkata ke Aris, "Lu harus minta maaf lah ke itu hantu biar gak diganggu terus." Aris menjawab perkataan barusan, "Duh, gimana sih lu? Gue kan yang alaminya, bukan lu, Syah. Minta maafnya gimana?" Kali ini yang menjawab perkataan Aris Bima yang memang orangnya pendiam tapi paling pintar tentang sekolah. "Kayaknya kita harus ke tempat kemarin deh, terus kita minta maaf." Bima berkata, "Iya, nanti kita datangin tuh sekolahan. Kalau lu Riz sudah sembuh." Berselang beberapa hari setelah Aris sakit, akhirnya sembuh, dia baru masuk sekolah. Setelah 3 hari sakit, di sore hari setelah Aris sembuh, kami mendatangi sekolah itu lagi. Ada penjaga sekolah yang memang kami mengenalnya Mang Jujun. Biasanya kami memanggil dengan nama itu. Kami bertanya kepada Mang Jujun, "Mang Jujun mau nanya, tahu anak murid Dimas nggak, Mang?" Mang Jujun menjawabnya, "Tahu. Emangnya kenapa, Dik?" Kami pun bertanya kembali, "Itu meninggalnya kenapa ya, Mang?" Mang Jujun kembali menjawab, "Katanya ya, Dik, dia itu ditinggalkan oleh orang tuanya yang pergi entah kemana. Dimas tinggal dengan neneknya yang sakit-sakitan. Waktu dia meninggal, saya sendiri juga tidak tahu kenapa. Dia ingin mencari tempat pulang ke rumah ibu dan bapaknya yang meninggalkannya berdua dengan neneknya gitu, Dek." Dalam hatiku berkata, pantas saja dia ingin mencari tempat untuk pulang. Kami pun izin ke Mang Jujun untuk masuk ke ruangan. Waktu itu kami coba panggil kembali rohnya dengan Jelangkung dengan mantra biasa, tidak menggunakan mantra dari Bima. Setelah 3 kali kami memanggilnya, akhirnya boneka itu pun bergerak. Langsung saja Aris berkata, "Dimas, maafkan aku ya. Aku tak sengaja bicara seperti itu.
Aku tidak bisa mengantar kamu pulang. Leganya setelah Aris bicara seperti itu, lalu Jelangkung itu menulis ke papan tulis itu dan kami membacanya. Maafkan aku hanya ingin mencari tempat aku pulang. Lalu Jelangkung itu tidak bergerak, mungkin karena sudah pergi. Akhirnya kataku pada semuanya, lain kali kita panggilnya dengan sopan ya, biar gak diganggu. Bima menjawab perkataanku barusan, emang masih mau manggil Jelangkung lagi, Syah? Aku menjawabnya dengan hanya tersenyum. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam. Nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.